Ya, halo teman-teman. Kembali lagi di Ngobras Konten ya. Konten di mana-mana. Jadi kalau kita ngomongin algoritma kan, ya algoritma itu berubah terus-menerus. Algoritma itu eh, dinamis ya, dinamis. Tetapi kalau konten itu memang dari kita ya. Konten itu emang dari kita. Kita bikinnya bagus ya insya Allah bagus. Nah, ketika algoritma ini atau misalnya apa ya, ya kita misal punya channel YouTube. Nah, ketika kita punya channel YouTube, terus dia dapat rekomendasi bagus dari YouTube-nya, lalu apa namanya, kita terus apa namanya video kita muncul ya, channel kita muncul. Nah, tetapi kalau kontennya juga tidak bagus, lantas kemudian menjadi sia-sia karena penonton atau target market kita atau audiens kita eh, kecewa ya karena oh ternyata kontennya cuma begini aja gitu ya. Nah, bagus itu gimana sih? Bagus itu apakah harus sempurna? Ya enggak juga ya. Nah, bagus itu kan eh, tiga hal ya menurut saya. Ada tiga hal. Kenapa konten bisa disebut bagus ya? Pertama tentu edukatif ya. Lalu kedua informatif. Lalu ketiga menghibur. Nah, teman-teman silakan pilih aja kalau mau semuanya itu lebih bagus. Tetapi kalau mau pilih salah satu, ya kalau nggak edukatif ya informatif. Kalau nggak informatif ya menghibur. Nah, banyak channel-channel YouTube, baik YouTube-nya itu sendiri atau YouTube Short ya, yang memang menghibur. Apa ada juga yang bersifat informatif. Nah, ini teman-teman tinggal pilih. Nah, itu dia kenapa konten ini menjadi penting ketika calon target market kita, calon audiens kita melihat di beranda mereka ada video kita, lalu muncul, dan ketika mereka klik, mereka menjadi suka, lalu subscribe kemudian menjadi pelanggan kita lah, karena kata 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 insan tutor begitu ya, menjadi pelanggan kita. Karena kalau satu kali kan itu hanya pengunjung saja, sekali doang, tapi kalau berkali-kali itu sudah menjadi pelanggan. Nah, bagaimana supaya berkali-kali? Maka kekuatannya di konten. Teman-teman lihat, jangan di media sosial ya, di teman-teman lihat ke jalan, ke mall, itu semua kan tentang konten. Di media mainstream, apalagi di media online, di handphone teman-teman buka Facebook pasti muncul iklan, muncul konten. Di Instagram, di YouTube, di Google search, di ya dimanapun lah gitu ya, itu pasti keluar konten, baik konten yang berbayar maupun konten yang organik, apalagi di TikTok sekarang ya yang lagi hype. Nah, itu teman-teman, jadi ketika teman-teman membuat saluran, nah teman-teman berarti harus membuat konten yang edukatif, informatif, atau menghibur. Jadi pilihan teman-teman itu di situ. Nah, itu harus dibarengi dengan niche yang tepat. Dengan satu niche. Jadi satu tema lah kurang lebih begitu ya. Satu satu pilihan apa namanya? Ya satu pilihan tema. Jadi teman-teman tinggal memilih misalnya ini sering dibahas sih, masalah niche ini sering dibahas di mana-mana, jadi memang sudah menjadi rahasia umum dan bahasan bersama. Semua konten kreator pasti ngebahasnya tentang apa namanya, tentang niche ya. Karena kenapa niche ini penting? Sama seperti mindset. Terus walaupun ya sering diulang-ulang karena ya begitu, kadang-kadang ada juga yang saat ini masih di YouTube ya khususnya ada yang campuran gitu, materi-materinya gitu. Di satu channel itu ada yang ngebahas pertanian, ada yang ngebahas tutorial, ada yang ngebahas keuangan, satu channel itu ya gimana gitu, gimana gimana YouTube-nya ini mau ngebaca kalian itu peminatnya siapa, jadi kacau gitu ya, membuat kacau sendiri gitu. Nah, ketika apa memilih satu channel, satu niche, maka satu tema, maka teman-teman memiliki target yang spesifik, target yang jelas, maaf.
Nah, jadi itu pentingnya kita memilih satu niche, satu tema, misalnya kecantikan. Nah, ketika teman-teman memiliki kecantikan, maka sudah jelas kan target teman-teman itu, target market teman-teman itu, calon audiens teman-teman itu, ya cewek, wanita. Nah, wanita. Nah, kemudian setelah setelah menemukan niche-nya kecantikan, ada lagi yang lebih spesifik niche, di mana teman-teman harus lebih mendalam lagi. Kecantikannya ngebahas apa? Ngebahas skincare review, misalnya review skincare, atau ngebahas jerawat misalnya, ngebahas pemutih. Nah, begitulah kurang lebih. Jadi si target marketnya lebih spesifik lagi, lebih mendalam lagi gitu ya. Kita di pertama menentukan sesuatu yang lebih umum, Nah, lalu setelah menemukan yang lebih umum, kan kecantikan kan umum ya, cantik itu kan umum dan relatif katanya. Nah, lalu masuk ke dalam yang ke hal yang lebih detail lagi, ke lebih dalam lagi, ke yang lebih spesifik lagi. Gitu. Jadi ya itu lebih mudah dan lebih terarah. Nah, itu maksudnya kita penting menentukan niche lalu menemukan target market. Nah, target market ini tentunya target market dan niche ini tentunya eh, nanti akan menentukan saluran ya. Saluran itu ya di mana kita mau membagikan konten kita. Pertama, konten itu harus edukatif, informatif, dan menghibur. Lalu sebagai contoh, misalnya bingung ya teman-teman, apa sih informatif itu ya? Ya seperti ya informasi seperti channel YouTube, apa namanya? Channel-channel seperti gosip, channel berita ya. Kan ada tuh ya banyak channel berita, apalagi sekarang mau mau masuk musim pemilu tuh 2024. Nah, tahun politik tuh Indonesia. Nah, pasti banyak tuh channel-channel yang informatif. Nah, contoh ada ya banyak lah, ada Denny Siregar, ada Refli Harun, ada siapa lagi ya? Eh, banyak lah, ada Akbar Faisal Ansensor, saya suka lihat itu informatif. Informatif. Lalu yang menghibur ya tadi kan edukatif, informatif dan menghibur. Yang menghibur ya itu yang lucu-lucu lah, yang bikin bisa ya menghibur, rame gitu. Ada yang misalnya hewan yang lucu-lucu atau yang jenaka begitu teman-teman. Jadi kontennya harus edukatif, informatif, menghibur. Terus tadi harus menentukan niche ya, menentukan niche. Lalu setelah menentukan tema, lalu lebih spesifik lagi temanya gitu. Jadi bahasanya lebih mendalam. Nah, kemudian target marketnya di mana kita nih? Siapa? Tidak hanya di mana, tapi siapa, di mana dan siapa. Nah, setelah itu nanti untuk nextnya supaya ini menjadi lebih jelas, alurnya lebih jelas dan akhirnya menjadi cuan menghasilkan. Nah, karena sebagaimana teman-teman harus ketahui, tidak hanya kita menunggu AdSense saja, monet saja di YouTube ini, ada banyak hal lain yang bisa kita optimasi ya untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube. Oke teman-teman, nanti di video selanjutnya akan dibahas. Terima kasih untuk kali ini.